Halo semuanya, selamat hari Minggu. Nah, pada pagi hari ini kakak mau nyampein berita sukacita. Pada hari ini, Minggu pertama Agustus, gereja kita sudah melakukan ibadah offline di GKPS Yogyakarta. Nah, untuk itu juga ada ibadah buat adik-adik sekolah minggu. Namun, adik-adik sekolah minggu yang masih berada di bawah umur masih tetap harus ibadah dari rumah. Oleh karena itu, kakak-kakak masih menyiapkan ibadah online untuk bisa beribadah dari rumah ya. Oke, jadi sebelumnya kakak mau nyapa dulu. Selamat pagi untuk Kak Blesya, selamat pagi untuk Bang Davin, selamat pagi untuk Kak Davina, selamat pagi untuk Bang Alex, selamat pagi untuk Bang Dirga, dan selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk semua adik-adik sekolah minggu GKPS Yogyakarta. Salam dari Kak Cindy ya. Oke, baik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi segala puji syukur. Tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat Tuhan kepada kami semua adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati kami akan memulai ibadah kami. Semoga kami bisa menjalankan ibadah ini dengan baik. Berkati kami ya Bapa, supaya kami tetap sehat dalam keadaan sekarang ini. Tuhan Yesus, kami serahkan hati dan pikiran kami untuk memuji nama-Mu. Amin. Oke, kita bernyanyi setinggi-tingginya langit. Kasih
sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi ya lagunya Sejuta Sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sekali lagi. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita bernyanyi Haleluya 406 ayat 1. Hata hononta diate tupama. Hata hononta diate tupama, ai negara tano na lambu, laut bolak dolok di perata, talun jenges apardo haganu, inhaganu ban pasu pasuni, simada kuasa Tuhan nai bata. Inhaganuban pasu-pasuri, simada kuasa Tuhan nai bata. Halo, Shalom. Selamat hari Minggu untuk adik-adik dimanapun berada, terutama untuk adik-adik GKPS Sekolah Minggu Yogyakarta. Bagaimana kabarnya? Tentu baik-baik saja ya. Baiklah, pada siang hari ini kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan yang paling penting adalah mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya adik-adik mengambil semua Alkitab masing-masing. Kakak tunggu ya. Ayo diambil Alkitabnya. Sudah? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan masih memberkati kami di pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk kesehatan dan kebahagiaan yang telah Tuhan berikan kepada kami dari hari kemarin hingga saat ini. Kami sangat bersukacita dan berbahagia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau tahu sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati kami satu persatu. Engkau urapi kami, berikan kami kepercayaan dan berikan kami kesungguh-sungguhan agar kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan yang memberkati acara kami dari awal hingga akhir. Tetaplah bersama kami Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yuk, Alkitabnya sudah diambilkan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, nats Alkitab kita pada pagi hari ini kita ambil dari Ulangan pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai 20. Yuk, dibuka yuk. Kakak ulangi lagi ya. Ulangan pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai 20. Kakak bacakan ya. Judul perikop besar kita hari ini adalah Hukum Peperangan, yang isinya, apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia. Jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Nah,
Tadi kan kakak sudah membacakan isi Alkitab. Sekarang kita akan mendengarkan apa arti dari isi Alkitab itu. Tadi kan judul perikop kita adalah hukum perang. Tapi di sini kakak tidak mau menjelaskan mengenai perang. Kakak ingin menjelaskan mengenai cara menjaga lingkungan. Loh, kok cara menjaga lingkungan? Apa hubungannya, Kak? Hukum perang dengan menjaga lingkungan. Nah, kakak akan menjelaskannya. Yuk, dengarkan kakak ya. Di sini kakak ada punya bunga. Adik-adik di sini ada yang suka bunga? Ada yang suka? Ayo angkat tangannya yang suka bunga. Kakak juga suka bunga loh. Nah, di sini kakak ada bunga yang segar, yang cantik, yang dan masih kembang. Nah, dan kakak juga punya ada bunga yang layu, yang sudah tidak segar lagi. Ya kan? Nah, adik-adik kakak suruh pilih. Pilih mana, bunga yang masih segar atau yang sudah layu. Nah, atau adik-adik mungkin di rumahnya lebih banyak bunga kali ya. Pernah nggak mama ngomong sama kalian seperti ini? Kak, nanti tolong ya siram bunga mama, atau Dek, nanti tolong ya siram bunga mama, atau bahkan mama juga pernah nyuruh abang kali ya, Bang, boleh nggak nanti abang siram bunga mama? Mungkin adik pernah mendengar itu kali ya dari mamanya. Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai cara menjaga lingkungan. Dulu, pada zaman dahulu di Alkitab ada nih tertulis cerita mengenai peperangan. Nah, di Alkitab ada cerita ketika Musa memimpin bangsa Israel pergi berperang melawan bangsa lain. Nah, pada zaman dahulu tuh bangsa Israel ketika zaman perbudakan, mereka dipimpin Musa untuk keluar dari bangsa perbudakan. Nah, setibanya mereka di tengah perjalanan yang begitu jauh, mereka menghadapi peperangan. Mereka itu selalu menghadapi peperangan ketika melewati daerah-daerah bangsa lain. Karena apa? Kalau mereka ingin bebas dari perbudakan itu, mereka harus melakukan perjalanan yang sangat jauh dan yang dipimpin oleh Musa. Nah, ketika pada suatu hari bangsa Israel melakukan perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka berperang. Peperangan ini sangat luar biasa dan tidak bisa dielakkan. Nah, ketika terjadi peperangan, mereka selalu khawatir. Namun Musa berkata kepada mereka bahwa mereka tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu memberkati mereka. Dan Tuhan juga berkata kepada mereka ketika terjadinya peperangan di daerah itu. Kata Tuhan kepada mereka yang intinya seperti ini. Mereka boleh memerangi manusia yang ada di sana, tapi mereka tidak boleh merusak lingkungan yang ada di tanah itu. Mereka tidak boleh menebang pohon-pohon yang ada di sana. Karena apa Tuhan mengatakan seperti itu? Karena jika mereka menebang pohon-pohon yang ada di sana yang menghasilkan buah, nanti pohon-pohon di sana akan mati, lingkungan di sana akan rusak, dan tidak ada pohon-pohon lain yang bisa menghasilkan buah. Nah, maka dari itu Tuhan mengatakan kepada mereka ketika mereka berperang, mereka tidak boleh merusak pohon-pohon yang ada di sana, menebang-nebang pohon yang ada di sana, supaya nanti ketika pohon itu sudah bertumbuh, berkembang dan menghasilkan buah yang banyak, nanti buahnya bisa dijadikan makanan atau bahan pangan di tanah itu. Nah, itu tujuan Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel agar mereka tidak merusak pepohonan yang ada di sana. Dan Tuhan juga mengatakan kepada bangsa Israel bahwa pohon yang bisa ditebang hanya pohon yang tidak menghasilkan buah. Maksudnya di sini apa ya? Karena pohon yang tidak menghasilkan buah itu bisa juga dipakai. Contohnya seperti apa? Untuk alat peperangan bangsa Israel, atau untuk dipakai sehari-hari untuk kita buat pagar, atau dipakai buat kursi dan sebagainya. Seperti itu. Walaupun ada pohon yang tidak
bisa menghasilkan buah, tetapi pohon itu bisa juga dimanfaatkan. Jadi tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang tidak bisa dimanfaatkan. Semua diciptakan Tuhan memiliki fungsi masing-masing agar bisa dipergunakan manusia. Nah, sampai sini adik-adik sekolah minggu juga diajarkan agar menjaga dan mencintai lingkungan. Tidak boleh merusak, seperti contoh yang kakak bilang tadi. Adik-adik harus menjaga lingkungan mulai dari menyiram bunga, merawat bunga, tidak merusak bunga. Kakak punya teman loh, dia itu suka sama tumbuh-tumbuhan, tapi dia itu sering mencabut tumbuh-tumbuhan. Dia itu suka merusak tumbuh-tumbuhan, memetik bunganya, ditaruh ke telinganya. Mungkin karena dia terlalu suka sama bunganya. Nah, sifat seperti itu tidak boleh dicontoh ya. Tuhan kan sudah berkata kepada bangsa Israel harus menjaga lingkungan, tidak boleh menebang pohon. Tuhan juga mengatakan kepada anak sekolah minggu harus menjaga lingkungan, tidak boleh dikotori, bunganya tidak boleh dirusak, harus dijaga seperti bunga mama, bunga pekarangan gereja, ataupun bunga-bunga yang ada di sekolah adik-adik. Nah, Tuhan juga mengingatkan kita, kan kita sekarang lagi menghadapi virus corona ya. Nah, kita juga harus ingat selalu ya, jaga kebersihan tubuh, harus sering cuci tangan, harus sering pakai masker kemanapun kita berada, jangan lupa mandi, harus makan makanan yang sehat, supaya kita tetap bugar dan tidak mudah kena penyakit. Oke adik-adik, pokoknya intinya kita harus menjaga semua ciptaan Tuhan, jangan dirusak. Kalau ada teman-temannya yang suka merusak, diingatkan ya, karena Tuhan tidak suka sama anak-anak yang mau merusak lingkungan. Oke, kita bersatu di dalam doa. Yuk kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih setia kepada kami. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak yang teladan, yang mau mendengarkan firman Tuhan, mau menjaga lingkungan kami dengan baik agar kami terhindar dari penyakit-penyakit lainnya. Tuhan, ingatkan kami selalu agar kami tidak bermalas-malasan, agar kami mau menjaga dan memelihara semua ciptaan Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus juga memberkati kami, jauhkan kami dari mara bahaya, ingatkan kami selalu menjaga hidup yang sehat, mau belajar dan mau mendengarkan orang tua kami. Tuhan juga memberkati keluarga kami, orang tua, teman-teman kami dimanapun mereka berada, agar mereka selalu di dalam lindungan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami tidak lupa mendoakan guru-guru sekolah minggu kami agar mereka sehat selalu, agar bisa mengajarkan kami tentang firman Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Hapuslah dosa kami, sengaja maupun tidak sengaja kami perbuat kepadamu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kita sudahin dulu ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Jangan lupa harus menjaga kebersihan lingkungan dan merawat lingkungan selalu. Oke, shalom. Terima kasih kakak ucapkan untuk semua adik-adik sekolah minggu GKPS Yogyakarta. Nah, semoga adik-adik semua tetap sehat ya dimanapun berada. Semangat untuk belajar di rumahnya. Dan semoga adik-adik bisa lebih memahami pelajarannya. Kakak ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.